Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melda Nur Hidayati dari program studi akuntansi kelas reguler K1 dengan NPM 412242312085. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan magang dengan judul Penerapan ARKAS atau Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dalam Pengelolaan Buku Kas Umum pada SMK Wirakarya 2 Ciparai. Seiring dengan perkembangan zaman, di masyarakat memerlukan sebuah organisasi yang tentunya bisa berguna bagi setiap orang. Misalnya seperti entitas yang dalam operasinya tidak bertujuan untuk menghasilkan laba. Pada umumnya, entitas ini menekankan pada pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Contohnya, entitas pelayanan pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan layanan sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal tersebut menjadikan setiap manusia memiliki rasa simpati dan saling tolong-menolong. Salah satu dari perwujudan dari rasa simpati manusia yaitu terbentuknya sebuah organisasi atau lembaga non-profit, seperti contohnya sekolah yang didirikan oleh pemerintahan, seperti meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah. Sekolah merupakan salah satu organisasi nirlaba yang mudah atau banyak ditemui di berbagai daerah. Dalam aktivitasnya, sekolah perlu juga mengelola keuangan karena sumber daya keuangan sekolah yakni bisa berasal dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah dan juga berasal dari orang tua atau wali siswa. Sekolah perlu memperhatikan laporan keuangannya yang berguna untuk menilai kemampuan sekolah dan sebagai pertanggungjawaban. Berikut profil SMK Wirakarya 2 Ciparai. Sekolah Menengah Kejuruan Wirakarya 2 Ciparai merupakan salah satu SMK swasta terkemuka yang beralamat di Jalan Raya Andir, nomor 17 Ciparai, RT 5 RW 6, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan kode pos 40381. SMK Wirakarya 2 Ciparai didirikan pada tanggal 10 September tahun 1988 dengan surat keputusan pendirian sekolah nomor 639 L02-KEP-E.88 di bawah Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia atau YPP-GMI. Menempati gedung milik yayasan dengan luas 4.317 meter persegi. SMK Wirakarya 2 Ciparai didirikan pada tahun 1988 ini untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas tinggi yang berfokus pada keunggulan akademik dan pengembangan karakter secara holistik. Pada tahun 2008, SMK Wirakarya 2 Ciparai bertransformasi nama dari Sekolah Menengah Kejuruan Ekonomi atau SMEA menjadi SMK. Struktur kepengurusan di Sekolah SMK Wirakarya 2 Ciparai yakni terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Komite Sekolah, WKS Kurikulum, WKS Kesiswaan, WKS Sarana Prasarana, WKS Humas, Kasubag Tata Usaha, Bendahara Sekolah, UR Kesekretariatan, UR Kesiswaan, UR Sarana Prasarana, Operator Sekolah, Guru, Bimbingan dan Konseling, Kaprog Farmasi, Kaprog MPLB, Kaprog Kuliner, dan juga Kaprog Pemasaran. Jenis layanan yang disediakan di Sekolah SMK Wirakarya 2 Ciparai. Yang pertama ada program keahlian dengan berbagai macam jenis jurusan. Yang pertama ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang kedua ada kelas pemasaran. Yang ketiga kelas kuliner. Dan yang keempat ada kelas farmasi. Jenis layanan yang kedua adalah fasilitas pendidikan. Fasilitas ruang kelas, laboratorium kimia, laboratorium komputer, dan juga perpustakaan. Selanjutnya, yang ketiga, ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu menyediakan fasilitas untuk mengembangkan minat dan bakat setiap siswa-siswinya. Yang terakhir, ada layanan administrasi kependudukan,
yaitu dengan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Aktivitas magang yang saya lakukan selama magang di SMK Wirakarya 2 Ciparai, yaitu mengisi link dataan alumni dari SMK Wirakarya 2 Ciparai. Yang kedua ada arsip soal ujian, yang ketiga ada membuat link Google Form, yang selanjutnya ada menginput data sekolah, selanjutnya memasukkan data guru dan staf guru, mulai dari kepala sekolah sampai dengan tata usaha, yaitu ke dalam aplikasi Arkas dan juga mencetak buku kas umum. Selanjutnya saya melakukan kegiatan membuat RAB atau rencana anggaran belanja bagi jurusan kelas kuliner, juga rekap absensi guru dan juga mengikuti kegiatan webinar bersama staf guru serta kegiatan-kegiatan. Apa sih aplikasi RKAS atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah? Menurut pasal 1, aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah disebut dengan ARKAS adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam melakukan tata kelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah dan atau sumber dana lainnya dalam bentuk Berikut adalah logo ARKAS. Mulai 13 November 2023, terdapat pembaruan pada logo ARKAS sebagai salah satu platform yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek untuk memudahkan pengelolaan keuangan satuan pendidikan. Langkah pembaruan ini dilakukan untuk mendukung tata kelola anggaran sekolah menjadi lebih praktis, nyaman, dan aman. Penerapan buku kas umum pada aplikasi ARKAS. BKU adalah singkatan dari buku kas umum, sebuah instrumen pencatatan keuangan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan organisasi atau instansi. BKU merupakan buku yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran kas yang terjadi dalam satu periode tertentu. Berikut adalah tampilan BKU bulan berjalan. Tata cara penggunaan buku kas umum sebagai berikut. Tahapan yang pertama adalah klik BKU bulan berjalan. Catatan, bulan BKU sebelum Anda menerima dana BOSP akan otomatis tertutup atau dikatakan sudah selesai. Yang kedua, di sini ada tampilan dari buku kas umum di dalam ARKAS. Tahapan yang kedua adalah klik tanda plus, yaitu tambah pembelanjaan untuk menambah pembelanjaan. Tahapan yang ketiga, klik cari untuk mencari kegiatan berdasarkan kata kunci yang telah Anda masukkan ke dalam BKU. Tahapan yang keempat, klik cetak setelah Anda menyelesaikan pengisian. Keterangan bernomor selanjutnya yaitu nomor 5. Berikut adalah informasi dana tersedia atau dana BOSP yang telah diterima. Tanda yang keenam yaitu klik tarik tunai untuk mencatat histori penarikan tunai. Gambar yang ketujuh, klik setor tunai untuk mencatat histori setor tunai apabila Anda ingin mengembalikan uang tunai ke rekening satuan pendidikan atau non-tunai. Nomor 8, berisi informasi nominal non-tunai yang dimiliki. Yang ke-9, berisi informasi nominal tunai yang dimiliki. Nomor 10, yaitu nominal bisa dibelanjakan adalah nominal anggaran yang dapat dibelanjakan sampai bulan ini mengacu pada dokumen RKAS atau ARKAS Satuan Pendidikan. Nomor 11 ada nominal sudah dibelanjakan adalah total penggunaan dana yang sudah dibelanjakan sampai bulan ini. Untuk keterangan nomor 12, nominal bisa dianggarkan ulang adalah selisih dari nominal yang dianggarkan dengan penggunaan dana yang dibelanjakan yang bisa dianggarkan ulang setelah semua kuota selama setahun habis. 13.
Berikut adalah status bar yang hanya tersedia pada fitur BKU BOSP reguler bulan Januari sampai Juni untuk mempermudah Anda mengetahui anggaran yang telah dibelanjakan sampai bulan ini. Ke-14, tombol hapus BKU berfungsi untuk menghapus BKU pada bulan yang sedang Anda operasi. Di nomor gambar 15 yaitu klik tutup BKU untuk menyelesaikan BKU yang telah Anda isi. Di nomor 16 yang terakhir, data BKU pada Arkas 4 akan otomatis tersimpan secara berkala hanya pada perangkat Anda. Berikut adalah manfaat dan tujuan Arkas, yaitu membuat perencanaan dan penganggaran penatausahaan dan pelaporan dana BOSP secara lebih efisien. Yang kedua, mengubah dan menggeser perencanaan dan penganggaran dana BOSP secara lebih mudah. Yang ketiga, melaporkan hasil realisasi belanja dari perencanaan dan penganggaran dana BOSP secara lebih mudah. Yang terakhir, mempercepat proses pelaporan penggunaan dana BOSP secara efisien dan efektif. Demikian presentasi laporan magang dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.